Al-Ittifaqiyah kembali mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah ungkapan Mudir Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya, Muhammad Arif Rosyid Hasan, berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah dan disambut langsung oleh Mudir bersama Ketua Yayasan, Wakil Mudir, SDM dan ribuan santri Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah dengan iringan salawat dan takbir. Kunjungan aktivis muda ini selain untuk menjalin silaturahmi, juga bertujuan agar Al-Ittifaqiyah bisa menggali berbagai informasi dan pengalaman dari tokoh nasional yang kini menjadi Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia. Kunjungan ini juga nantinya diharapkan akan mampu membangkitkan program-program yang ada di Al-Ittifaqiyah, mulai dari program pembangunan, pendidikan, ekonomi, dan usaha, dan diharapkan akan terjalin kerjasama dengan Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya. Dalam kesempatan ini juga mantan Ketua PBHMI ini didaulat oleh Al-Ittifaqiyah untuk meresmikan gedung Baitul Mal Wat Tamwil BMT yang merupakan lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang berada di bawah naungan Yayasan Islam Al-Ittifaqiyah. Tidak hanya sampai di situ, usai melakukan peresmian, Dr. Gigi lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin ini diberikan kesempatan untuk memberikan seminar nasional dengan tema Pengaruh Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiyah yang juga dihadiri oleh mahasiswa, dosen, dan berbagai perwakilan bank syariah yang ada di Sumatera Selatan. ARH Sapaan Akrab Muhammad Arif Rosyid Hasan merasa tersanjung dengan sambutan yang diberikan oleh Al-Ittifaqiyah dan ke depan insya Allah akan turut serta membantu mewujudkan program-program yang ada di Al-Ittifaqiyah ini. Alhamdulillah, tadi haru betul saya nggak punya ekspektasi sebesar ini karena saya tahu saya junior beliau, saya murid beliau, dengan apa yang saya lakukan tentu bukan apa-apa ya. Jadi apa yang diberikan Pak Kiai disambut dengan sangat sukacita ini buat saya haru, dan insya Allah tadi Pak Kiai sampaikan kalau soal komitmen keumatan dan kebangsaan itu juga yang selalu ditanamkan oleh Kiai, senior-senior, guru-guru saya untuk teguh pada komitmen dasar itu. Dan tadi banyak mimpi yang diceritakan oleh Pak Kiai, dan saya juga sejak awal memohon untuk berkenan selain dijadikan keluarga juga dijadikan murid di sini. Jadi insya Allah komitmen-komitmen yang tadi Pak Kiai ceritakan, kita juga insya Allah akan menjadi ikut bagian dari melaksanakan komitmen-komitmen itu. Jadi saya tadi juga sebelum kesini banyak diceritakan sama teman-teman di Bank Syariah Indonesia, ya khususnya BNI Syariah kalau nggak salah Pak Kiai, memang sementara dipelajarin semua prosesnya, dan saya tahu teman-teman juga selama ini berkomitmen ya pada agenda keumatan dan kebangsaan. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya, tentu ini insya Allah kita akan ya sama-sama lah bisa berjalan ya, meneguhkan komitmen keumatan kebangsaan, dan juga tadi sebagai rahmatan lil alamin ya Pak Kiai. Jadi itu insya Allah yang terus kita lakukan. Saya menerima sambutan selain di sini, nanti mungkin ada peresmian BMT Pak Kiai, seminar nasional ya, dan seminar nasional. Jadi akhir tahun dan awal tahun ini nampak betul bahwa dari situasi yang serba sulit ini, ekonomi syariah yang paling menunjukkan daya tahan gitu ya. Jadi ini tercermin dari perbankan syariah. Kalau kita lihat data statistik pada saat bahkan perbankan yang lain atau industri yang lain mengalami pertumbuhan yang minus, alhamdulillah perbankan syariah itu mengalami pertumbuhan yang masih positif gitu. Jadi saya sampaikan ke teman-teman di Bank Syariah Indonesia bahwa kita ini sebenarnya tidak sedang menjelaskan bahwa perbankan syariah kita ini tahan terhadap krisis dan masih bisa tumbuh, tapi juga menjelaskan kepada Indonesia, juga mungkin kepada dunia, bahwa ekonomi syariah, dengan sistem ekonomi syariah lah kita bisa bertumbuh dengan baik. Kita bisa mencapai keadilan yang seadil-adilnya, kita bisa mencapai kesejahteraan yang sesejahtera mungkin gitu ya. Makanya ya perjuangan kami mendorong ekonomi umat, mendorong ekonomi syariah ini ya dalam rangka juga menopang ekonomi
Indonesia yang saat ini mengalami krisis gitu ya. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah atas itu semua. Saya bersyukur bisa ada di bagian perjuangan ekonomi syariah ini. Ya kan kalau merger komitmen Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir per 1 Februari ini kita sudah akan resmi namanya Bank Syariah Indonesia, merger antara Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah gitu ya. Nah tentu dengan mergernya perbankan syariah ini, karena kalau kita lihat 70% dari ekonomi syariah, ekonomi Islam itu bertumpu pada perbankan syariah gitu. Jadi kalau perbankan syariahnya sudah diperkuat, kita yakin bahwa ekonomi syariah akan jauh lebih kuat lagi. Jadi itu sih yang insya Allah terus kita akan lakukan dan sesuai dengan komitmen Pak Menteri BUMN ya Pak Erick Thohir. Materinya tadi Pak Kiai sudah banyak sampaikan bahwa tentang bonus demografi Pak Kiai ya, tentang bagaimana masa depan Indonesia di tahun 2045, sehingga mungkin kita akan concern bicara di pembangunan sumber daya manusia ini, dan mungkin juga akan sedikit bicara tentang situasi dari ekonomi syariah kita. Ya, alhamdulillah kedatangan tamu agung, orang yang memiliki komitmen sangat dahsyat ya terhadap pembangunan Indonesia, khususnya 2 hal, yaitu peningkatan sumber daya manusia melalui pemuda dengan gerakan dan concern Pak Arif Rashid Hasan ini di bonus demografi sejak beliau menjadi Ketua Umum PBHMI, dan juga saat ini ketika beliau dipercaya menjadi Komisaris Independen yang Bank Syariah Mandiri yang kelak akan menjadi Bank Syariah Indonesia, ini luar biasa. Jadi kita memang merindukan kehadiran beliau untuk memberikan arahan dan motivasi bagi kita untuk turut serta di dalam gerakan beliau yang sangat luar biasa ini, yang sudah mendapat penghargaan dari Presiden, mendapat penghargaan dari Menteri Pemuda Olahraga, yang mendapat penghargaan dari Indonesia dan dunia, di mana kita tentu mengambil spesifikasi gerakan untuk membantu beliau dan bersama beliau di dunia pendidikan, mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Dan juga terkait dengan ekonomi umat, kita punya Baitul Mal Tanwir yang sengaja kita bangun saat ini sebagai embrio untuk menuju Bank Syariah dalam rangka melepaskan beban dan belenggu umat ya dari kemiskinan dan dari kebodohan. Bagaimana rakyat Indonesia, umat ya bisa survive dalam pengertian mereka dapat berperan ya di dalam kompetisi Indonesia dan global yang sangat luar biasa ini, baik di dunia ekonomi maupun di dunia sains dan teknologi, supaya lahir lagi peradaban sebagaimana dulu di abad pertengahan ketika umat Islam menjadi raja-raja di dunia, the most civilized and progressive nation of the world, menjadi guru dunia. Saya ingin itu lahir dari Al-Ittifaqiyah, satu generasi emas ya, yang akan mendaur ulang kejayaan dari umat Islam menjadi pemimpin dari dunia ini. Ya tentu saja, dan kita sudah mulai itu. Pertama kita mendirikan BMT, dan jauh sebelumnya kita sudah bekerja sama dengan Bank Syariah dalam pembangunan fasilitas pendidikan di Al-Ittifaqiyah Indralaya ini. Dan ke depan kita tidak hanya ingin kerjasama itu di bidang fasilitas pendidikan dalam pengertian material fisikal, tetapi juga di dalam pembiayaan peningkatan kualitas sumber daya manusia, konkretnya dalam bentuk beasiswa pendidikan S1, S2, S3 bagi yang tidak mampu. Karena inilah sebenarnya persoalan mendasar ya di bangsa ini, dan khususnya di umat. Mereka punya kecerdasan, punya potensi akademik yang tinggi, tetapi mereka tidak dapat mengakses pendidikan karena pendidikan saat ini sangat mahal, apalagi mereka dengan ketiadaan dana itu tidak dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Jadi mereka masuk ke lembaga pendidikan yang biasa-biasa saja, hasilnya juga akan biasa-biasa saja. Nah, Al-Ittifaqiyah ingin menjadi lembaga pendidikan yang luar biasa, sangat-sangat dahsyat,
sehingga melahirkan generasi yang juga sangat luar biasa dan sangat dahsyat yang akan membangun peradaban dalam waktu cepat, tidak dalam waktu-waktu yang lama. Saya tidak mau lama, saya mau cepat, sebagaimana beliau juga selalu mau cepat. Umur 34 tahun jadi tokoh nasional dan internasional, 70 orang masuk 70 orang berpengaruh di Indonesia, sangat dahsyat. Kita sama-sama ingin cepat. Kita berkolaborasi ini ya untuk menuju ya masa depan umat Indonesia bahkan alam semesta yang betul-betul emas. Kunjungan ini juga adalah kunjungan pertama bagi ARH ke pesantren yang ada di Sumatera Selatan dan akan berlanjut hingga malam hari. Dari Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya, tim Ittifaqiyah TV mengabarkan.